Assalamualaikum, good morning students, how are you today? Semoga ibu harap kalian sehat, tetap semangat ya belajar di rumah. Kali ini ibu mau membahas sedikit pelajaran yang sudah lalu tentang question tag atau asking for agreement. Jadi dari hasil ulangan kemarin masih ada beberapa yang banyak salah ya, masih ada yang belum paham sepertinya. Jadi mau ibu ulang tentang question tag atau asking for agreement. Jadi question tag ini sebenarnya pernyataan yang jadinya berupa pertanyaan. Jadi meminta persetujuan. Contohnya, pena ini merah bukan? Nah, ini pena ini merah bukan? The pen is red, isn't it? Nah, jadi rumusnya itu kalau question tag yang pertama itu question tag itu kalimat pernyataannya yang pertama biasanya menggunakan to be. To be itu apa? To be itu yang berupa is, am, are, was, were, itu yang menyatakan to be. Jadi kalau kalimat pernyataannya to be, maka kalimat pertanyaannya question tag-nya juga menggunakan to be. Terus kalau kalimat pernyataannya positif, question tag-nya menjadi negatif. Contohnya tadi, the pen is red. Ini kan kalimat positif. Penanya merah. Isn't it? Ya kan? Nah, itu di question tag-nya menjadi negatif. Seperti itu. Terus yang kedua, kalimat pernyataan yang menggunakan verb atau kata kerja. Jadi kalau kalimat yang menggunakan kata kerja itu, maka kalimat pertanyaannya di question tag nanti juga menggunakan kata kerja, bukan lagi menggunakan to be. Contohnya apa? Misalnya, Miss Nita works at school, in the school misalnya kan. Bu Nita bekerja di sekolah. Works itu kan kata kerja. Kalimat yang pernyataannya positif. Miss Nita works in the school. Doesn't she? Jadi kalau yang kalimat pernyataannya itu menggunakan verb, kalimat questionnya juga menggunakan verb. Nah, ini question tag. Question tag itu adalah pernyataan yang menjadi pertanyaan untuk menyatakan persetujuan. Jadi rumusnya yang pertama, jika kalimat pernyataannya menggunakan to be, yaitu is, am, are, was, were, maka pertanyaannya pun menggunakan to be. Terus rumus kedua, jika pernyataannya positif, maka pertanyaannya menjadi negatif. Begitupun sebaliknya, jika pernyataannya negatif, maka pertanyaannya menjadi positif. Contoh di sini, ini kalimat yang menggunakan to be. Contohnya, the class is clean. Di sini kan pakai to be is, terus kalimatnya positif. Kalimat positif itu yang seperti apa? Yang tidak ada not-notnya itu loh. Nah, itu namanya positif. The class is clean. Karena ini positif, di sini to be, maka di sini question tag-nya juga menggunakan to be. Is. Tinggal ditambah not karena di sini positif, di sini jadi negatif. Isn't it? Contoh yang kedua, they are not students. Ini kalimatnya negatif, menggunakan to be are. Are not. Berarti nanti question tag-nya juga menggunakan are tapi berupa positif. Are. Sorry. Are they karena tadi subjeknya juga they. Oke. Jadi rumusnya seperti itu. Jadi rumusnya ibu ulang. Yang pertama, jika kalimat pernyataannya menggunakan be, yaitu am, is, are, was, were, maka pertanyaannya pun menggunakan to be. Jika kalimat pernyataannya positif, maka kalimat pertanyaannya, question tag-nya menjadi negatif. Begitupun sebaliknya. Perhatikan contohnya ya.
Contoh pertama, the class is clean, isn't it? Kalimat pertama pernyataannya positif, question tag-nya menjadi negatif. Contoh kedua, they are not students, are they? Kalimat pernyataannya negatif karena ada not-nya, question tag-nya menjadi positif. Mereka bukan murid-murid, ya kan? Nah. Rumus yang kedua, jika kalimat pernyataannya menggunakan verb atau kata kerja. Verb itu kata kerja, maka pertanyaannya pun juga menggunakan verb. Terus rumus yang tadi di rumus pertama juga berlaku di rumus kedua. Jadi jika kalimat pernyataannya positif, maka kalimat pertanyaannya menjadi negatif. Begitupun sebaliknya. Contoh, the house has the roof, doesn't it? Rumahnya memiliki atap, ya kan? Nah, di situ kalimat pernyataannya positif, kalimat pertanyaannya menjadi negatif. Kenapa does? Karena di situ verbnya yang pernyataan menggunakan has. Contoh kedua, he works at hospital, doesn't he? Nah, ini juga sama, masih kalimat pernyataannya positif, question tag-nya menjadi negatif. Kenapa menjadi does? Karena di situ verbnya works. Contohnya selanjutnya, Mira doesn't like singing, does he? Pernyataannya di sini negatif, jadi kalimat question tag-nya menjadi positif. Jadi dibalik ya, jika pernyataannya positif, question tag-nya negatif. Jika pernyataannya negatif, question tag-nya positif. Jika kalimatnya menggunakan verb, maka question tag-nya juga menggunakan verb. Bisa does, bisa do, tergantung verbnya ya. Ibu bahas yang chapter review kemarin, yang nomor 1, the house bla 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 blue, isn't it? Nah, di sini kan disuruh milih is MR. Apa jawabannya? Karena di sini question tag-nya pakai is dan negatif, berarti pernyataannya juga pakai is tetapi positif. Jadi jawabannya A. Nomor 2, you bla 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 from Surabaya. Kalau you pasangannya to be-nya pasti are, ya, betul. You bla 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 a brother, don't you? Nah, karena di sini question tag-nya ini verb do not, berarti kita cari pernyataannya juga menggunakan verb. Jadi jawabannya yang tepat adalah you have. You don't have a sister. Di sini sudah negatif, kita cari yang positif. Do, kita cari juga yang do positif, berarti the house is very big. Di sini pakai is positif, berarti nanti jawabannya di sini isn't. Nah, isn't it ini. Begitu seterusnya ya. Semoga kalian lebih paham lagi. Oke, sekarang Ibu lanjut ke chapter 8. Yang tadi mudah-mudahan kalian lebih paham ya. Chapter 8 halaman 137. The title is I always do my homework. Saya selalu mengerjakan pekerjaan rumah. Di situ ada gambar beberapa siswa sedang berbincang-bincang di depan sekolah. Salah satu siswa bertanya, what do you do after school? Terus yang lain menjawab, I always do my homework. What do you do after school? Apa yang kamu lakukan setelah pulang sekolah? Terus kawannya menjawab, saya selalu mengerjakan pekerjaan rumah. I always do my homework. I always do my homework. Jadi di sini nanti di chapter 8 nanti kita akan mempelajari tentang habitual activities, kegiatan keseharian. Yuk lanjut, kita buka halaman 139 bagian listening. Listen and repeat. Listen and repeat. Nampak nggak ya? Oke. Listening. Ada beberapa gambar di situ beserta keterangannya. Gambar pertama, I always do my homework at night.
Saya selalu mengerjakan pekerjaan rumah atau PR-ku setiap malam pada malam hari. Gambar kedua, I never eat bubble gum. Saya never, tidak pernah makan permen karet. Bubble gum, permen karet. Gambar ketiga, I sometimes eat bread for breakfast. I sometimes, saya kadang-kadang sarapan dengan roti. Eat breakfast, sarapan dengan roti. Next, gambar berikutnya, I rarely drink coffee. I rarely, jarang minum kopi. Next, I usually play football on Sunday. I usually itu biasanya, saya biasanya bermain sepak bola pada hari Minggu. Selanjutnya gambar terakhir, I often read English book. Saya often, sering membaca buku bahasa Inggris. Jadi di sini ada kata-kata yang berupa habitual activities. Yang pertama always, kedua never, ketiga sometimes, keempat rarely, kelima usually, keenam often. Always artinya selalu, never jarang, sometimes kadang-kadang. Never itu tidak pernah, never tidak pernah, rarely baru jarang. Rarely jarang, usually biasanya, often sering. Nah, jadi ini untuk menyatakan keseringan ya, habitual activities. Di bawahnya itu maksudnya grafik ya, seperti grafik. Jadi kalau always itu kan sering, jadi setiap hari pasti dilakukan. Kalau usually kadang-kadang, ini kadang dilakukan, kadang tidak. Often sering, hampir. Kadang dilakukan, kadang enggak. Sometimes, kadang-kadang, lebih banyak enggaknya daripada dilakukan. Seldom atau rarely itu jarang, berarti jarang dilakukan. Kalau never berarti sama sekali tidak pernah dilakukan. Seperti itu. Selanjutnya dibuka halaman 140, bagian exercise. Di situ ada listen and number. Listen and number tab script 8. Jadi di situ diminta mendengarkan dan memberikan nomor. Jadi kalian simak, ibu akan membacakan kalimat, kalian memberikan nomor berdasarkan kalimat yang ibu bacakan. Number 1, I sometimes go to school by bus. Number 2, I always pray to God. Number 3, I rarely watch TV. Number 4, I sometimes drink coffee. Number 5, I never play football on Sunday. Number 6, I often sweep the floor. Number 7, Father always reads newspaper. Number 8, I always read the books. Number 9, my brother usually waters the flower. Sudah selesai memberikan nomor dari nomor 1 sampai nomor 9. Silahkan dikerjakan berdasarkan kalimat yang ibu bacakan tadi. Didengarkan baik-baik ya. Kalau sudah selesai, kita lanjut ke halaman berikutnya. Oke, yang halaman 141 kita skip ya. Itu cuman mengurutkan dari gambar yang sering dilakukan ke yang jarang dilakukan. Jadi kita skip saja. Kita lanjut ke bagian speaking, halaman 142. Speaking, say these expressions. Jadi di situ ada beberapa gambar dengan ekspresinya.
Gambar pertama, picture number 1, gambar orang sedang bermain badminton. In dry season, I sometimes play tennis. I never play tennis in rainy season. Di musim panas, saya kadang-kadang kadang-kadang bermain tenis. I never, saya jarang bermain tenis di musim hujan. Gambar berikutnya, I usually go to my grandparents on weekend. Saya biasanya pergi ke nenek kakek pada akhir pekan. Next, I never do my homework after dinner. I always do it after lunch. Saya tidak pernah mengerjakan PR setelah makan malam. Saya selalu mengerjakannya setelah makan siang. Lanjut, gambar berikutnya. I always wash my shoes on Sunday. Saya selalu mencuci sepatuku pada hari Minggu. Next, I usually go to bed at 9. I never go to bed after 10. Saya biasanya tidur pada pukul 9. Saya tidak pernah pergi tidur setelah pukul 10. Next, I always brush my teeth in the evening and in the morning. Saya selalu menggosok gigi pada malam dan pagi hari. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan sehari-hari, habitual activities. Untuk selanjutnya, activity selanjutnya, exercise halaman 143. Silahkan dikerjakan di situ, say your activities. Jadi silahkan menuliskan aktivitas kalian berdasarkan yang ada di buku itu ya. Di situ ada in dry season I sometimes play bla bla bla. Pada musim panas saya biasanya bermain apa? I always brush my teeth in bla bla bla. Saya selalu menggosok gigi pada bla bla bla. I never do my homework. Saya tidak pernah mengerjakan PR bla bla bla. Silahkan dilengkapi. Jadi tugas kalian tadi yang pertama bagian listening halaman 140. Silahkan didengarkan kalimatnya terus diberikan nomor sesuai kalimat yang ibu bacakan. Yang kedua, tugas kedua halaman 143 bagian speaking yang exercise. Oke, cukup sekian dari ibu hari ini. Mudah-mudahan kalian lebih paham untuk materi yang kemarin juga. Cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.